Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dupa Dunia Pajak. Oke, masih di channel kesayangan kita, Deskripsi Channel. Tentunya dengan narasumber yang sama ya, masih yang tetap ganteng nih. Siapa? Ahlinya ahli bukan? Ahlinya ahli, ini pakarnya pakar. Mas Gofur, apa kabar Mas Gofur? Alhamdulillah, selamat dulu kan? Alhamdulillah. Sehat kan? Alhamdulillah. Ya. Gimana hari ini Kang Darjo mau ngajak bahas apa lagi nih? Apa ya ini anak ini? Ya enak ya. Mas Gofur, Ya apa surga. yang kita bahas? Surga yang enak. Surganya apa nih? Surga enak enggak? Dipastikan itu, walaupun belum ngerasakannya kak. Ya, surga yang ada hubungannya dengan pajak, gitu aja. Berarti surga pajak. Boleh, surga pajak. Gimana itu adanya tuh? Surga pajak. Oke. Jadi kita mau bahas tentang surga pajak. Surga pajak. Negara-negara yang dianggap sebagai surga pajak. Oh gitu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya tax haven country. Oh, Ya, gitulah negara-negara surga pajak. Jadi negara surga pajak itu Kang, Ya. adalah negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Yang gitu rendah. ya. Bukannya tinggi. Oh, Tapi sebenarnya rendah. Kalau namanya surga yang mengenakan kan, harusnya kita bayar pajak, jadi nggak bayar pajak. Oh, seperti tarifnya itu. rendah, bahkan tidak ada pajaknya atau tarifnya 0%. Gitu. Itu beda dengan di negara kita dong. Hah? Beda dengan negara kita. Beda, negara kita bukan surga pajak. Nerakanya pajak. Bukan dong. Nerakanya pajak ini nomor 24, jadi neraka pajak ini. Jadi negara-negara yang dengan tarif yang sangat rendah itu bahkan 0% itu sangat berpotensi untuk menjadi tempat terjadinya transaksi yang ya kalau bahasa kita ya pengemplangan pajak lah. Misalkan seperti apa contohnya pengemplangan itu? Iya, karena jadi negara itu karena tarifnya rendah, perusahaan-perusahaan yang multinational company. Jadi ini memang yang bisa atau sering memanfaatkan adalah perusahaan-perusahaan yang multinational company. Jadi perusahaan Bisa kesana sini ya? Internasional lah. Ada misal dia punya perusahaan di Indonesia, kemudian ada juga perusahaan di negara yang Misalkan cabangnya ada di sana gitu. ataupun anak usahanya ya. Oh, cabang. Anak usaha dong, bukan cabang. Iya. Di negara yang disebut sebagai negara Surganya pajak pajak tuh. tadi. Oh, iya. Jadi di sini terjadi transaksi misalnya transfer uang atau transfer keuntungan lah intinya gitu. Transfer laba. Jadi seharusnya yang labanya besar di Indonesia karena adanya perusahaan di sini ada transaksi, entah itu transaksinya penggunaan hak cipta maupun penggunaan jasa manajemen ataupun jasa IT dan perawatan IT, itu biasanya riskan atau cenderung terjadi pengalian laba. Berarti transaksinya di negara sana aja yang pajaknya murah gitu. Iya, jadi labanya harusnya di Indonesia, tapi digeser ke sini nih dengan untuk bayar hak cipta, bayar tadi jasa manajemen. Akhirnya laba di Indonesia ini menjadi lebih kecil. Rugi dong kita. Pajaknya menjadi kecil. Rugi dong kita. Rugi dong kita. Nah, Aduh. rugi. Jadi memang ada negara yang rugi, kemudian ada negara yang untung tadi karena negara yang surga pajak itu ada aliran uang yang ke sana. Oh. Jadi semakin banyaklah uang yang ada di sana. Surga pajak negara. Surga pajak tuh itu kirain kalau kita bayar pajak di sana kita masuk surga. Bukan dong. Itu kan ceritanya kayak Waduh. istilah tax holiday. Bayar PBB di sana aja. Bukan begitu. Jadi memang itu intinya jadi ini Kang, itu nanti merugikan bagi perusahaan-perusahaan kita yang sebenarnya tingkat menengah ke bawah. Karena apa? Karena pajak yang dibayarkan itu secara apa ya? Prosentasenya mungkin sama, tetapi secara partisipasi publiknya itu jadinya berbeda.
gitu kan. Misalkan perusahaan-perusahaan yang cuma ada di Indonesia ya sudah, untungmu berapa di Indonesia dikenakan pajak. Sedangkan perusahaan ini, perusahaan yang multinasional, perusahaan besar-besar ini nyari untung di Indonesia, pajaknya di luar negeri. Dialihkan ke pajak yang tarifnya rendah atau bahkan tidak ada tarifnya tadi. Main-main Di mereka sini, ini. nah itu makanya beberapa negara itu sudah sepakat yang mungkin tergabung dalam OECD ya. Paham OECD? Ya, tolong jelaskan OECD itu apa tuh? Ya kalau bahasa Indonesia ya organisasi negara-negara ini ya, ekonomi untuk pembangunan, kooperasi ekonomi dan pembangunan lah, OECD. Iya, iya. Kalau bahasa Inggrisnya kalau nggak salah apa itu ya, OECD, Organizing Economic Cooperation and Development. Oh iya, itu benar. Itulah. Itu benar itu. Benar itu. Jadi negara-negara yang tergabung dalam OECD itu sudah membuat kesepakatan bahwa praktek-praktek seperti ini tuh harus dihindari karena akan merugikan negara-negara tempat yang seharusnya dia bayar Menerima pajak di pajak, negara ya. itu dialihkan ke negara yang pajaknya rendah bahkan tidak berpajak supaya intinya nggak bayar pajak kan gitu. Enak aja, mau untungnya aja. Untungnya aja, berusaha di mana nggak bayar pajak di mana gitu. Jadi itu terkait dengan pengalihan atau transfer atas laba atau laba yang dikirim, harusnya labanya di Indonesia misalnya dikirimkan. Dan ini nggak hanya terjadi di Indonesia, banyak negara-negara yang dirugikan dengan praktek seperti ini tadi. Berarti tidak hanya kita berarti Tidak ya, hanya yang kita. lain pun banyak berarti. Tapi memang di dunia ini ada beberapa lah negara-negara yang dianggap sebagai surganya pajak. Iya, misalkan tuh apa tuh? Negara apa aja sih yang Pengen tahu kan? pengen tahu, pengen saya ambil pajaknya tuh. Atau pengen Negara apa aja tuh? punya bisnis di sana? Ya, mudah-mudahan. Kalau kita lihat atau kita baca dari beberapa sumber bahwa negara yang termasuk dalam negara surganya pajak itu, Jadi negara mana saja nih yang jadi surganya pajak nih? Kalau bentar saya buka catatan dulu kan saya nggak hafal. Jadi Ada negara nggak nih yang ada dekat Indonesia? Biasanya kita kenal di negara-negara di Karibia Island atau negara-negara yang di Kepulauan Karibia ya. Aduh. Nah, saya juga nggak tahu Karibia mana. kita baca aja lah. Jadi negara yang pertama itu Bahama. Bahama nih ya. Iya. Kalau yang mau ke Bahama biar pajaknya Kemudian murah. yang kedua itu ada Bermuda. Bermuda. Ada juga ya negara nama Bermuda. Kemudian yang ketiga itu British Virgin Island. Negara ini kecil padahal Kang. Penduduknya kurang dari 36.000 ini. Ini juga dikenal sebagai surganya pajak. Kemudian Kepulauan Cayman, Kepulauan Channel. Tetangga kita Kang. Siapa Yang itu tetangga sering kita nih? disebut-sebut ketika ini, banyak orang yang nyimpen duit di negara itu, negara ayo tebak negara mana? Singapura dong. Wah, tahu dia. Keren ya. Singapura pastinya. Iya, jadi Singapura pernah Singapura bukan Singaparna ya. Singapura pernah terperosok dalam kemiskinan, di mana PDB per kapitanya menyentuh 516 US dollar pada 65. Belajar dari itu, pemerintah Singapura mendorong pendidikan, memberantas korupsi dan memotong tarif pajak. Kebijakan ini membuat negara kecil di Asia Tenggara ini berhasil berkembang menjadi suatu negara terkaya di dunia. Luar biasa. Pajaknya kecil, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan lainnya Investor masuk berarti. bikin perusahaan di sana. Iya. Ada Untuk minat kita buka usaha di sana. Dagang cilok, pabrik cilok. Boro-boro untuk bikin usaha di dalam negara susah. Kecuali Kang Darsem ini dapat pendanaan, misal jual martabak gitu dapat pendanaan, jual pisang dapat pendanaan. Berarti usaha di sana tuh nggak takut dikejar-kejar pajak ya. Kemudian berikutnya adalah negara Swiss, yang terakhir negara di Eropa. Swiss. Jadi di Eropa ada beberapa negara, tapi yang terbanyak memang di negara di Kepulauan Karibia, dan satu negara di Asia Tenggara, tetangga kita tadi Singapura. Maka kan banyak transaksi-transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura gitu. Singapura ya. Saya kalau ingat sesuatu dah kalau udah bicara Singapura tuh. Apa? Ada deh. Kayaknya ini berhubungan dengan hati ini. Singapura ya. TKI kayaknya. Bener itu. Apakah iya? Enggak. Apakah ada hubungan dengan TKI? Bukan. Mantannya di sana ya. Gak berani ngomong dia. Ini disayangin. Singapura gimana nih mau buka usaha Singapura biar pajaknya? Jadi gini Kang, Nah. perusahaan Indonesia kan memang banyak ini ya. Ada juga yang perusahaan di Singapura, kemudian punya perusahaan di Indonesia gitu ya, anak usahanya atau ada hubungan, ada sister company gitulah dengan perusahaan yang ada di Singapura. Makanya
Kalau pengalaman saya pernah di pajak itu pernah menemukan bahwa ada perusahaan di Indonesia yang sebenarnya pusatnya mungkin di Singapura, perusahaan induknya lah, perusahaan induknya di bergeraknya Singapura. di Indonesia. Tapi dia di Indonesia juga ada dan mendapatkan penghasilan atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Iya. Jadi yang dikeruk uang orang Indonesia, yang diuntungkan orang Singapura. Saya tidak bicara seperti itu, tapi mungkin ya. Jadi intinya makanya dalam hal ini teman-teman kita di Direktorat Jenderal Pajak itu untuk ini ya, untuk dalam rangka tidak terjadi transfer of pricing atau terjadi ini transfer laba ke negara Singapura dengan transaksi-transaksi yang sebenarnya tidak seharusnya atau tidak senyatanya ada transaksi, maka ada yang namanya, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya transfer pricing dokumen atau TP-Doc. Nah, makin bingung kan? Iya, makin bingung pokoknya mah. Jadi harus dijelaskan ya sejelas-jelasnya. negara yang perusahaan yang ada di Indonesia kemudian punya sister company, punya parents atau punya anak usaha ataupun punya induk di negara-negara yang terutama negara tax haven country tadi, misalnya di Singapura, ya ada aturan bahwa perusahaan di Indonesia itu harus membuat dokumen namanya transfer pricing dokumen. Ini untuk menguji apakah transaksi itu benar terjadi. Jadi eksistensinya ada. Jangan sekedar akalan. Jangan akal-akalan. Begitu. Jangan sampai ada sesuatu bayar ini ke perusahaan di Singapura tapi sebenarnya nggak pernah ada. Nggak ada pengiriman jasa apapun. Duit aja berarti. Betul. Dan yang kedua, selain menguji apakah secara eksistensi itu benar-benar ada, adalah untuk menguji apakah kalaupun itu ada, harganya wajar apa enggak. Jangan sampai transaksi dengan di Indonesia harganya 500, dengan Singapura harganya 1000. Supaya duitnya banyak lari ke sana gitu ya. Iya. Jadi itu ada dari otoritas pajak memang yang diwajibkan kepada perusahaan-perusahaan multinasional yang mungkin ada transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang ada hubungan, kalau dia nyebutnya hubungan istimewa lah, dengan anak usaha, dengan induk usaha di negara lain itu ya dengan membuat transfer pricing dokumen seperti tadi untuk menguji apakah kebenarannya ada, eksisnya ada senyatanya, dan juga menguji harganya wajar apa enggak gitu. Iya. Gimana, Kang Darsim semakin bingung atau semakin pengen? Bisa dimengerti. Jadi teman-teman, gitu. teman-teman kalau mau komen aja ya terkait dengan. Jadi teman-teman kalau yang punya uang banyak, kalau ingin pajaknya murah, di sana. Di negara mana, Kang? Singapura salah satunya, ya. gitu kan. Atau kalau mau jauh ya ke Eropa lah. Kalau di sana nggak akan dikejar-kejar pajak, jadi kita kan. Oke, itu dia tadi pembahasan tentang negara surganya pajak yang ada di belahan Indonesia, belahan dunia. Ya, belahan dunia. Indonesia. Yang ada di belahan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat lah bagi kita untuk menambah wawasan kita bahwa pengetahuan ya. Pengetahuan. Oke, terima kasih sudah setia bersama kami di Dupa Dunia Pajak. Jangan lupa di subscribe channelnya, share, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.